Dari GRIP sendiri menyikapi yang terjadi akhir-akhir ini dan juga terkait program pemerintah ya kan untuk pemberantasan premanisme, dan yang juga salah satunya ada yang mendompleng di dalam organisasi ormas-ormas ya, itu tidak kami pungkiri, juga mungkin ada di kami juga. Nah, untuk mendukung langkah pemerintah itu kami membuat instruksi-instruksi kepada jajaran-jajaran di bawah. Alhamdulillah hari ini nih kami baru selesai rapat tadi di dalam pengurus DPP rapat, memutuskan menginstruksikan kepada seluruh jajaran ketua di seluruh wilayah dan sampai ke tingkat ranting itu untuk mendata ulang anggotanya, memastikan anggotanya itu siapa saja dan harus mengenalinya dengan baik, mengetahui di mana rumahnya, apa latar belakangnya, itu perintahnya. Lalu setelah itu ketua-ketua harus bertanggung jawab terhadap anggotanya, harus mengenal dengan baik anggotanya. Jika dilihat ada anggota yang terindikasi nggak baik, nggak benar, itu kami instruksikan untuk segera mengeluarkan orang tersebut untuk memecatnya. Jika ada indikasi, ada bukti ya gitu ya, walaupun belum ditangkap polisi gitu. Tapi kalau kita misalkan ternyata ada saksi yang melihat atau yang laporan itu sering malak-malak di sana, suka minta-minta, akan kami keluarkan. Itu dari instruksi resmi. Hari ini sudah beredar surat resmi dari DPP dan videonya dari saya. Nah, dan juga kami untuk sementara waktu menghentikan perekrutan anggota. Artinya GRIP menutup orang baru untuk masuk ke GRIP sementara waktu sampai nanti batas waktu yang ditentukan oleh ketua umum. Artinya tidak menerima anggota baru karena kami ingin menjaga diri, jangan sampai tiba-tiba ada orang masuk dengan tujuan yang nggak baik, masuk, diterima, terdaftar, memakai baju GRIP, buat ulah. Nah, ini sebagai langkah antisipasi kami membentengi diri. Nah, di masa-masa kami tidak menerima orang baru, kami juga bersih-bersih di dalam, mengurangi orang-orang lama yang terindikasi memanfaatkan organisasi ini untuk hal-hal yang melanggar hukum. Nah, setelah itu nanti baru kami akan buka kembali. Ya mungkin proses ini bisa berlaku sebulan, 2 bulan, 3 bulan lah maksimal 3 bulan. Ya, itu langkah nyata yang diambil oleh organisasi untuk memperbaiki diri agar bebas dari oknum-oknum yang menyalahgunakan keanggotaannya di ormas kami melalui para ketua-ketuanya. Jadi ketua ranting itu dia harus kontrol anggotanya, dia harus tahu anggotanya, dia harus bertanggung jawab terhadap anggotanya. Kalau nggak mampu, jangan jadi ketua. Nah, ini jadi tanggung jawab ketua di setiap wilayah itu sekarang harus kami minta gitu. Kami minta, nggak bisa asal-asal merekrut orang aja. Ya, kami mau bersih-bersih. Dan hari ini tadi saya rapat tadi siang dengan ketua umum, dengan beberapa orang profesor, ada dari partai-partai, artinya bukan orang-orang sembarangan lah. Mungkin teman-teman juga sebagian dari mereka teman-teman kenal. Alhamdulillah sudah sepakat bergabung di DPP, menjadi pengurus di DPP. Para intelektual, para akademisi, ada guru besar juga nanti akan jadi dewan pakar, ada dari berbagai partai, dokter-dokter. Nah, itu nanti yang akan jadi pengurus di DPP ini. Ya, momentum ini kami jadikan percepatan bagi kami untuk segera memperlihatkan diri, memperbaiki diri kepada masyarakat bahwasanya kami itu bukan organisasi premanisme. Oh, kalau itu kan lebih kepada pribadinya Pak Poka dengan ketua umum itu memang ada hubungan yang sangat erat. Mereka berdua adalah sama-sama orang yang memiliki sejarah dengan Pak Prabowo, bersama-sama, ya itu memang hubungan yang baik, sehat. Memang mereka itu terlibat dalam sejarahnya Pak Prabowo, banyak itu bukti-buktinya, dokumentasinya. Jadi ini kan juga terjadi kan tiba-tiba di luar dugaan kami yang tadinya ini
2 minggu 3 minggu ini kenceng ya kan. Sebelumnya nggak ada apa-apa dengan ketua umum kami Pak Hercules. Ya kan tiba-tiba sepulang dari suatu tempat kayaknya cikal bakalnya di situ, terus terjadi seperti sekarang ini ya kami ya harus menjelaskan kepada masyarakat bahwasanya ketum kami itu, pemimpin kami itu nggak seperti itu. Itu kan framing aja. Itu framing. Kalau memang itu kenyataan, mungkin udah ada orang yang buat laporan polisi kali ya. Tapi kan sampai sekarang nggak ada yang buat laporan polisi gitu. Itu aja gitu. Dari situ aja kita menilai. Kalau memang ketum kami itu penjahat, ketum kami itu pelaku pemalakan, preman, apa semua, ada buktinya lah lapor polisi aja. Kok kita sekarang hari ini kita menuduh-nuduh orang tanpa ada bukti gitu, kan gitu. Positifnya banyak banget. Yang pertama, kami semakin kuat, semakin solid. Terus kami mempercepat. Tadinya ini kan memang program kami jangka panjang ini, step by step membenahi. Akhirnya jadi sekarang di jangka pendek dipercepat gitu, dipercepat untuk bersih-bersih, untuk merapikan ini ya. Positifnya jadi kami bekerja lebih cepat. Nanti akhirnya organisasi kami terbangun lebih cepat, terlihat elegan gitu. Dan di antara sesama kami persatuan semakin kuat. Di daerah juga semakin kuat. Itu hikmahnya. Dihantam, dibunuh karakternya ketua umumnya, bukan malah anggotanya malah pada kabur, enggak. Tambah kuat, tambah bersatu kita. Memperbaiki, kami jadi sering komunikasi, sering apa. Ya bagus, terima kasih sih. Agak biasa-biasa aja. Saya pakai kemana-mana, mobil branding itu muter-muter kemana, nggak ada. Itu hanya isu-isu yang dibuat di akun-akun yang nggak jelas, memang framing, faktanya nggak ada apa-apa kok. Aman terkendali. Di daerah masih melakukan kegiatan sosial, masih normal biasa. Karena kami kan selalu berhubungan dengan masyarakat, selalu ya gampang kok. Ini di kantor markas besar kan di sekeliling ini kan perumahan warga nih. Coba ditanya sama warga sini, ada nggak warga itu yang diganggu, ketakutan atau apa dengan adanya kantor di sini? Kan bisa ditanya, bisa disurvei lah gitu, bisa disurvei. Jadi ya memang ada hal-hal negatif itu yang terjadi, itu kan lumrah dimanapun ya kan. Tapi tidak signifikan di Grip itu, nggak signifikan. Kalau nggak teman-teman juga takut kali kemarin.